Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Dita Aurelia Ayudia Safitri, NPM 1915 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pasar modal dan hal-hal yang berhubungan dengan pasar modal. Sebelumnya, tahukah kalian apa pasar modal itu? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, efek di sini merupakan sekuritas atau surat-surat berharga. Sedangkan menurut PT Bursa Efek Indonesia, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Nah, dari dua definisi tersebut, mungkin kalian masih bingung nih dengan pengertian pasar modal. Jadi, pada dasarnya, pasar modal tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, supermarket, atau bahkan dengan mall. Karena pada pasar-pasar tersebut, sama-sama terdapat pedagang, pembeli, dan proses transaksi jual-beli. Pedagang pada pasar modal disebut dengan emiten, sedangkan pembeli pada pasar modal disebut dengan investor. Pasar modal lah yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jaringan usaha, sebuah perusahaan pasti memerlukan dana yang besar, bukan? Nah, dana tersebut dapat diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan antara permintaan atau emiten dengan penawaran atau investor untuk melakukan sebuah proses jual beli modal. Nah, setelah saya menjelaskan definisi tentang pasar modal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pasar modal. Pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Maksud dari fungsi ekonomi adalah pasar menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Sedangkan maksud dari fungsi keuangan adalah pasar modal memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sedangkan tujuan dari pasar modal adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Selain memiliki fungsi dan tujuan, pasar modal juga memiliki beberapa manfaat seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa sebuah perusahaan pasti memerlukan dana untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jaringan usahanya. Maka dari itu, sebuah perusahaan perlu melakukan penjualan efek kepada para investor untuk dijadikan sumber pembiayaan perusahaan tersebut. Tapi dengan syarat perusahaan tersebut harus sudah go public. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Nah, pada saat ini, sudah banyak masyarakat yang sadar akan perlunya atau pentingnya berinvestasi. Mungkin karena melihat hasilnya yang menjanjikan, atau bisa juga karena ingin membantu pemerintah untuk menekan angka inflasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu penyebar kepemilikan perusahaan. Apa sih maksudnya penyebar kepemilikan perusahaan ini? Jadi, jika sebuah perusahaan menjual sahamnya kepada investor, maka secara tidak langsung investor tersebut memiliki kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan profesionalisme. Selanjutnya ada jenis pasar modal. Pasar modal memiliki dua jenis, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme perdagangan pasar primer. Yang pertama yaitu penawaran perdana saham atau obligasi kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi atau agen penjual. Kemudian, jika investor berminat memesan produk pasar modal, investor tersebut akan menghubungi penjamin emisi atau agen penjual. Setelah itu, investor melakukan penawaran. Dan selanjutnya, penjamin emisi dan agen penjual
mengumumkan hasil kepada investor, dan yang terakhir proses allotment atau penjatahan saham kepada investor. Kemudian ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar yang menggunakan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Nah, di sini investor menjual saham atau obligasinya kepada investor lain dan dipertemukan di bursa efek. Nah, bedanya apa sih antara pasar primer dan pasar sekunder? Bedanya yaitu pasar primer menjual saham atau obligasinya dari emiten ke investor, sedangkan pasar sekunder menjual saham atau obligasinya dari investor ke investor lain. Lalu, apa saja sih produk dari pasar modal? Produk dari pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Produk pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel, tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Investasi ini memiliki jenis, keuntungan, dan risiko. Jenis saham berdasarkan hak klaim, yaitu ada saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Nah, apa aja sih hak-hak dalam saham biasa? Ya, hak-hak dalam saham biasa yaitu hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi, hak suara proporsional dalam RUPS, mendapatkan dividen, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Kemudian, hak-hak yang ada dalam saham preferen yaitu hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dividen jumlah tetap setiap tahun, dan memiliki opsi konversi ke saham biasa. Kemudian, apa sih keuntungan kita jika melakukan investasi ini? Kita akan mendapatkan yang pertama yaitu dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen diberikan setelah RUPS. Kemudian kita juga akan mendapatkan capital gain atau harga jual lebih tinggi dan harga beli. Kemudian selain kita mendapatkan keuntungan, investasi ini juga memiliki resiko. Jika kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan yang pertama yaitu resiko capital loss atau harga jual lebih rendah dari harga beli. Kemudian ada resiko likuidasi, yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan atau bisa juga dihapus dari daftar bursa. Lalu gimana sih cara pemilihan saham? Nah, pemilihan saham ini dilakukan dengan dua analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Produk pasar modal selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu, bisa dari perusahaan korporasi atau pemerintah. Nah, obligasi ini juga memiliki jenis, keuntungan, dan risiko. Obligasi berdasarkan penerbit, itu ada dua yaitu obligasi korporasi atau corporate bonds dan obligasi negara atau government bonds. Kemudian ada obligasi berdasarkan jenis. Yang pertama yaitu obligasi konvensional dan yang kedua yaitu obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan sukuk. Kemudian investasi ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau fee atau nasibah secara periodik dari efek bersifat hutang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat hutang di pasar sekunder. Terus keuntungan yang ketiga yaitu memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, karena pergerakan harga saham lebih berlikuiditas. Kemudian selain adanya keuntungan, investasi ini juga memiliki resiko, yaitu resiko ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Kemudian ada reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama reksadana pasar uang atau money market funds, kemudian reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, kemudian ada reksadana saham yaitu equity fund, kemudian yang terakhir yaitu reksadana campuran atau discretionary fund. Nah, reksadana ini memiliki fun fact sheet, yaitu ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, portofolio, dan lain-lain.
Kemudian investasi ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Kemudian ada efisiensi waktu dan keuntungan yang ketiga yaitu diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Selain memiliki keuntungan, produk pasar modal ini juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu berkurangnya nilai NAV, kemudian terjadi likuiditas. Nah, likuiditas ini terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. Kemudian ada resiko one prestasi. Nah, teman-teman, agar transaksi jual beli di pasar modal berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien, maka diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan self-regulatory organization pasar modal di Indonesia. BEI, KPEI, dan KSEI diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK. Sedangkan pelaku pasar modal itu sendiri yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Kemudian ada skema penyelesaian pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu nasabah menjual melalui anggota bursa terlebih dahulu. Kemudian data dari nasabah tersebut masuk ke broker atau pialang. Nah, data tersebut informasinya nantinya akan dikirim yang pertama ke IDX, kemudian ke KPEI dan KSEI. Nah, nantinya dari IDX itu juga akan mengirim data itu ke KPEI dan KSEI untuk konfirmasi. Kemudian dilakukan proses penyelesaian oleh KPEI dan KSEI. Nah, proses ini mengalami waktu selama 2 hari pasar modal. Setelah itu, efeknya akan dikirim melalui broker dan dari broker dikirim ke investor. Nah, materi terakhir pada video ini adalah cara berinvestasi di perusahaan internasional. Bagaimana sih caranya? Cara pertama yang harus dilakukan yaitu mendaftar rekening saham. Pendaftaran rekening saham ini bisa melalui broker atau pialang yang ada di perusahaan sekuritas. Di fase pembukaan rekening ini, kalian diminta untuk mengisi formulir dan melengkapi beberapa dokumen sebagai data diri. Setelah berhasil mendaftarkan akun atau rekening saham yang ditandai dengan email konfirmasi meliputi username, password, PIN, dan nomor rekening, maka kalian bisa melakukan deposit dengan sejumlah dana yang kalian inginkan sesuai dengan minimal deposit. Jika data diri sudah dinyatakan terverifikasi dan nomor rekening sudah terisi dengan sejumlah dana, maka kalian sudah dapat melakukan pembelian saham sesuai dengan keinginan atau rekomendasi dari broker. Sebelum menutup video ini, saya akan menanggapi sebuah kasus yang berhubungan dengan pasar modal, yaitu kasus gagal bayar oleh Jiwasraya. Nah, kasus ini dinilai berdampak pada pasar modal di Indonesia. Bukan pada penurunan IHSG, namun dampak terbesar dari kasus ini terjadi pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal. Kasus gagal bayar ini disebabkan karena Jiwasraya yang mengalami kerugian pada saat pembelian saham. Nah, maka dari itu, menurut saya, pihak emiten atau pihak investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, hendaknya melakukan riset terlebih dahulu terhadap kegiatan investasi yang akan dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian atau kebangkrutan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.